pemirsa, pada kesempatan kali ini di podcast 9net Lungguh Nggawa Aji menghadirkan pelaku pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini adalah di kelembagaan desa yang tergabung di Badan Permusyawaratan Desa. Salah satunya kita hadirkan BPD di Desa Babatan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Beliau adalah Mas Sigit Prayitno, benar, Mas Sigit Prayitno, yang akan kita ajak diskusi santai di podcast pada kesempatan hari ini di Lungguh Nggawa Aji. Artinya ketika kita duduk, ketika kita diskusi, ada hal yang positif, memberi kontribusi positif kepada pembangunan desa. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang Bapak Hasim dari 9net. Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat, semangat, panggah lemuai gitu ya. Alhamdulillah. Sebagai diskusi agar kita lebih fokus pada pembahasan, yang pertama sebagai pengenalan BPD lebih dekat. Apakah kita melihat BPD ini sering disebut sebagai DPR-nya desa, kan seperti itu. Artinya perwakilan dari beberapa masyarakat yang duduk, yang tergabung dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, apakah analog ini benar, Mas? Dan apa sebenarnya peran utama BPD dalam pemerintahan desa? Jadi pertanyaan kami adalah apakah benar BPD ini sebagai dianalogkan DPR-nya desa, dan apa sebenarnya peran utama BPD dalam pemerintahan desa? Ya, sebelum menjawab ini saya mengawali dulu ya. Dan pertemuan ini benar-benar memberikan kemanfaatan, dan nanti jika ada hal-hal dari khususnya dari saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. BPD memang biasa ya di masyarakat itu diibaratkan seperti DPR. Tentu ini harus bisa memberikan penjelasan. Bahkan kita lihat dari BPD, singkatannya BPD, kadang-kadang memang kurang pas. Kalau dulu BPD kan Badan Perwakilan Desa. Sekarang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Ada satu titik di situ yang perlu kita pahami, bahwa permusyawaratan, sehingga BPD bisa dilihat benar-benar menjalankannya, maka harus tahu juga apa tanggung jawabnya, bisa juga dilihat dari istilahnya. Badan Permusyawaratan Desa, kalau dulu Badan Perwakilan itu BPD kan tinggi kan, mungkin ya bisa sampai memberhentikan kepala mungkin ya, posisinya ya. Tapi karena permusyawaratan, maka apapun landasannya, bahwa setiap ada mungkin yang perlu dibenahi, maka perlu dengan musyawarah. Enaknya ngomong seperti itu, sehingga ini perlu kita luruskan, sehingga ketika ada masyarakat mohon maaf, ketika ketemu di jalan, ketemu dengan BPD, menyampaikan aspirasinya, bisa BPD menampung di situ. Jadi menampung, nanti BPD punya tempatnya sendiri, punya forumnya sendiri, diantaranya adalah Musdus, Musdes. Jadi apa itu BPD? Ya Badan Permusyawaratan Desa. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, dan istilah tadi yang apakah BPD itu DPR-nya desa, ya bisa jadi diistilahkan seperti itu, tapi tidak seluas itu. Itu hanya analog saja, artinya di emper nih. Ya mungkin ya seperti itu. Baik, itu sebagai DPR-nya desa analog itu. Nah, bagaimana proses pemilihan anggota BPD? Nah,
dalam hal ini apakah benar-benar itu masyarakat desa yang mencalonkan diri dan memilih langsung perwakilannya atau seperti apa? Biasanya proses seperti untuk menjadi anggota BPD yang bisa duduk dalam badan permusyawaratan desa itu, Mas. Ya, ini sangat penting ya. Ini ketepaan di bulan ini. Di bulan Agustus. Di bulan ini kan sudah ada persiapan untuk pengisian BPD. Nanti dibuka di bulan Agustus. Kalau nggak salah mulai tanggal 3 sampai 11. Melihat seperti ini dan banyak yang sudah beredar persyaratan-persyaratan bagaimana mencalonkan, bagaimana bisa ikut BPD atau menjadi BPD. Tadi ada 2 poin sebenarnya. Satu, ya kita daftar, artinya mencalonkan. Yang kedua, jika tidak ada misalkan, bisa dicalonkan oleh perwakilan di lingkungan masing-masing. Oleh perwakilan masing-masing. Ini mungkin kalau kita jawab lebih luas ya, ini sangat penting sebenarnya. Oke, monggo biar masyarakat tahu ya, prosesi dari perekrutan BPD, Mas. Monggo. Ini tidak hanya itu, ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya untuk pengisian BPD ini kan terbuka. Siapa saja. Artinya kalau kita benar-benar peduli dengan desa, mau membangun desa, maka ini adalah momentum kesempatan kita bersama. Ayo kita andil, ikut di dalamnya. Jangan sampai kita mengkritisi di mana BPD-nya, sehingga kita masuk di dalamnya tahu alurnya. Dan inilah memang yang perlu juga pemahaman di masyarakat, sehingga BPD tidak terlihat mungkin, dan mungkin BPD hanya tunjuk-tunjukkan. Biar tahu, maka kita sebagai masyarakat ayo coba kita ikut daftar, nanti prosesnya gimana, karena proses dalam pendaftaran BPD ini adalah terbuka dan khususnya di domisilinya dan bisa mewakili wilayahnya. Baik, itu adalah proses perekrutan jika masyarakat siapapun yang memenuhi syarat bisa masuk atau daftar, atau bahkan nanti ada rekomendasi dari beberapa masyarakat atau kasunan misalkan bisa untuk dicalonkan seperti itu. Iya. Baik, BPD sudah terbentuk. Nah, ini apa sebenarnya BPD itu? Artinya secara definisi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, bagaimana kedudukan dalam pemerintahan desa? Apakah BPD ini adalah bawahnya kepala desa atau seperti apa? Biar nanti kita juga tahu persis mengarah ke tugas dan fungsinya. Sebenarnya kedudukan BPD, Mas, ketika nanti sudah perekrutan terus jadi BPD, dilantik dan sebagainya. Iya, untuk wewenang BPD ya, kita bisa mengacu pada aturan, misalkan aturan Perda nomor 18 tahun 2017. Ya betul ya. Atau mungkin Perbup ini yang di Tulungagung, kalau nggak salah ini nomor 30 tahun 2018, atau Undang-Undang Desa tentang Desa nomor 6 tahun 2024. BPD ini kedudukannya dengan kepala desa adalah mitra sejajar, bukan bawahan kepala desa. Jadi BPD tidak bisa ketok palu, artinya ketika tidak sesuai ya tetap kita musyawarah, karena BPD bukan milik personal. Misalkan di suatu wilayah dengan jumlah masyarakat kalau nggak salah 2.500 lebih, maka BPD-nya ada 9. Artinya BPD ini mewakili di lingkungannya masing-masing dan perannya adalah mitra sejajar dengan kepala desa. Dan BPD bukan personal, tapi ada kelompok anggota yang hasilnya adalah dengan musyawarah. Artinya apapun dari kebijakan kepala desa, BPD berhak menolak,
berhak menegur jika kurang tepat dan menyetujui. Menyetujui bukan berarti BPD ikut-ikutan kepala desa. Ini sepengetahuan saya nggih. Baik. BPD bukan ikut-ikutan. Misalkan ketika rancangan atau kebijakan dari kepala desa, BPD ikut atau menyetujui, bukan berarti BPD ikut-ikutan. BPD ini melihat bagaimana kemanfaatan khususnya kepada masyarakat. Salah satu yang kita ingat dalam Undang-Undang Desa, berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, BPD memiliki 3 fungsi utama, antara lain membahas dan menyepakati, menampung dan menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan kepala desa. Nah, pertanyaan kami, banyak warga mengeluh BPD terkesan mandul misalkan, atau hanya stempel pemerintah desa misalkan. Ini hanya beberapa mungkin diskusi yang mengerucut di beberapa tempat mungkin kritisi terhadap BPD. Semoga kalau di desa kita aman, tidak terjadi seperti itu. Nah, sehingga hanya menjadi stempel kebijakan kepala desa. Bagaimana BPD melakukan pengawasan yang efektif tanpa menghambat dari jalannya pemerintahan yang ada di desa kita, sehingga kita memberi kontribusi positif, pembangunan berjalan dengan baik, hubungan antara BPD dengan pemerintahan desa baik, dan berjalan dengan sesuai kebijakan yang ada, Mas. Ya, sebagaimana tadi saya menjelaskan, kita dari aturan ya. Jadi mungkin ada beberapa ini saya klarifikasi terkait dengan aturan. Yang pertama tadi kan Perda nomor 18 tahun 2017. Dan mungkin tadi ada Pergub nomor 38 tahun 2018, dan yang paling baku ini Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ini bisa dilihat dari sini bagaimana seorang BPD untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa atau kepala desa. Untuk memahami ini, saya punya istilah yang sering saya buat biar mudah menghafal. Itu saya buat rumus 3A plus P atau 2A 1P. Jadi yang AA-nya ini yang pertama aturan, yang kedua aspirasi, yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Jadi BPD ini 3 hal ini yang baku. Yang pertama yaitu aturan. Aturan ini membuat aturan-aturan atau perdes bersama kepala desa ketika sudah disetujui menjadi suatu peraturan untuk desa. Yang kedua adalah aspirasi. BPD harus menampung aspirasi dari mana saja. Ya tadi saya istilahkan mungkin ketemu di jalan, di warung kopi, dimanapun, tetapi harus diingat bahwa BPD punya forum resmi. Ketika ditampung, maka dibawa ke forum resminya yaitu Musdus. Disinilah penting masyarakat, tokoh ikut andil. Misalkan ada undangan, Pak Apunten, mohon maaf ya, RT yang diundang. Ini hal yang penting, harus diusahakan datang. Karena aspirasi dari masyarakat yang mungkin dibawa RT, yang mungkin dibawa BPD, dimusyawarahkan di dusun yang dinamakan adalah Musdus. Aspirasi itu nanti akan tersalurkan lewat itu. Iya, akan tersalurkan lewat situ. Sehingga tidak hanya, ini mohon maaf, hanya disampaikan di warung kopi atau di grup WA, sehingga tidak terbawa ke sana. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Ini yang pengawasan untuk evaluasi, ini kan ada namanya LKPPD. Kita lihat dari situ. Jika dari desa atau kepala desa tidak sesuai, maka BPD wajib menegur, bisa menegur, meluruskan kalau tidak sesuai. Jika sudah diterapkan, maka BPD benar-benar ada pengawasan. Apakah sudah dijalankan apa belum? Dan ini juga kita lihat karena bisa jadi
rancangan-rancangan yang sudah disepakati ada perubahan. Sehingga kalau kita tahu masuk di dalamnya, maka juga akan mengetahui bagaimana jalannya prosesnya pembangunan di desa. Inilah yang sangat penting kita harus andil di dalamnya, tidak hanya kita melihat langsung berkomentar. Ini sangat penting. Baik, berarti itu bagian dari pengawasan. Sehingga kalau ikut masyarakat berpartisipasi yang panjenengan sampaikan lewat Musdus, terus diundang beberapa tokoh agama, perempuan, perwakilan pemuda agar pembangunan nanti tepat sasaran usulannya seperti itu. Iya, sehingga dibawa ke musyawarah desa kan gitu. Iya, iya. Baik, itu adalah partisipasi masyarakat. Sehingga nanti gini Mas, ngobrol, diskusi, ngerasani desa, tidak terjadi pembiaran di warung-warung kan gitu. Iya. Biasanya hanya ini usul begini, kurang seperti ini, tapi kalau diundang tenan tidak gelem biasanya. Iya. Sehingga menjadi opini di masyarakat, katakanlah bisa jadi itu terjadi provokator. Ya, bisa jadi kan tadi ada anggapan bahwa BPD mandul, BPD stempel, sehingga karena BPD punya wadahnya sendiri. Kita selain juga menggali aspirasi masyarakat, bisa jadi di lingkungan jamaah yasinan misalkan ya, atau komunitas yang lain. Atau yang lain. Ini selain itu kan kita tetap, karena BPD tidak milik personal, karena ada 9 tadi, kalau di wilayahnya jumlah masyarakatnya banyak. Sehingga keputusan-keputusan di situ dibawa dan juga dilihat ketika usulan-usulan masyarakat tidak semuanya ya, kita meranking prioritas mana yang prioritas yang diutamakan. Misalkan jalan, kita melihat ini kadang-kadang ini yang sangat terlihat ya, jalan yang berlubang. Ini pemerintah desa kok diam saja kan? BPD-nya di mana? RT-nya di mana? Maka kita lihat dulu. Ternyata kalau jalur utama miliknya PU ya misalkan, desa tidak ada wewenang seperti itu. Maka bagaimana kita ambil untuk menyelesaikan ini bersama masyarakat? Karena memang kalau ya hal seperti ini tidak bisa dijalankan atau dibantu oleh desa. Artinya hal-hal yang lain di dalam pemerintahan desa kita harus tahu seluk-beluknya, dan BPD kontribusinya yaitu, sehingga ini perlu kami sampaikan, BPD ini harus jeli, karena ketika ada rancangan RKPDes, APBDes dan lain-lain, benar-benar bisa menelaah. BPD tidak hanya hadir menyetujui, tapi harus benar-benar memilah-milah usulan-usulan dari Musdus ini sudah masuk apa belum gitu. Kalau sudah, terus didampingi, dikawal, dan benar-benar harus bisa menyampaikan, sehingga di dalam forum ini benar-benar hidup untuk BPD dan yang lain. Walaupun toh mohon maaf, di dalam forum BPD terlihat, tetapi bisa jadi di luar tidak terlihat, sehingga terlihat BPD mandul, BPD hanya stempel. Dan stempel seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa BPD ketika ada kebijakan kepala desa menyetujui, bukan berarti BPD ikut-ikut, bukan berarti BPD hanya stempel, tapi juga melihat untuk masyarakat ini bermanfaat atau belum. Baik, saya kira itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait tugas, peran, fungsi dari kelembagaan BPD. Satu hal lagi mungkin untuk menjaga bagaimana keharmonisan dapat terjaga melalui komunikasi dan transparan, pembagian peran yang jelas antara BPD dan kepala desa seperti itu. Yeah. Nah, ini bagaimana untuk menjaga keharmonisan antara BPD dan kepala desa, mengingat kadang gesekan atau konflik kepentingan sering terjadi di
di lapangan, katakanlah seperti itu. Artinya kita berbicara secara absolut mutlak di berbagai pemerintahan desa yang ada di wilayah manapun, terutama di Tulungagung atau wilayah kita yang ada di paling selatan di Kecamatan Ngarajo. Artinya bagaimana untuk menjaga keharmonisan antara BPD dan kepala desa sehingga jalannya pembangunan di desa akan berjalan dengan baik tanpa ada konflik, tetapi kepentingan itu akan berjalan sejalan antara pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan BPD, Mas. Iya, tadi di awal bahwa BPD, peran BPD, maka harus kita pahami bahwa BPD itu mitra sejajar dengan kepala desa. Bisa kita istilahkan bahwa kepala desa itu eksekutif ya, yang menjalankan. Ya, eksekutif. BPD sebagai legislatif atau pengawasan bagaimana kinerja pemerintah desa. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai yang sudah disepakati, BPD harus menegur. Kemudian masyarakat melihat, mungkin dia juga bisa menyampaikan sama-sama antara kepala desa, BPD, masyarakat satu tujuan untuk kemajuan kemakmuran desa, menjalankan sesuai dengan tugas-tugasnya. Sehingga dari kebijakan kepala desa ketika sudah disetujui, disepakati bersama, ya dijalankan sesuai aturannya atau kesepakatan. Ini yang menjaga keharmonisan. Bukan berarti BPD ketika ada apa-apa menolak kebijakan pemerintah, misalkan seperti itu. Ini yang paling utama adalah untuk kemakmuran khususnya di wilayah kita, di desa kita. Demikian diskusi ngobrol santai di podcast Lungguh Gowo Aji. Mas Sigit, untuk memberi pesan dan kesan, mungkin ada closing statement bagaimana BPD dalam peranannya untuk diketahui oleh masyarakat. Monggo closing statement untuk seluruh bagi masyarakat yang cinta dengan pembangunan di desa masing-masing. Silakan, Mas. Ya, yang pertama di Lungguh Gowo Aji, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang. Yang kedua, sebagai ikut-ikut andil di desa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang benar bagaimana peran BPD. Yang ketiga, mungkin dari apa yang saya sampaikan, dari pertanyaan-pertanyaan ada hal-hal yang salah, yang khilaf, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, saya mengutip dua hadis. Yang pertama, mari kita benar-benar untuk kontribusi ke desa. Kita kalau benar-benar peduli dengan desa, membangun desa kita yang baik, yang benar-benar maju, mari ikut andil di dalamnya. Jangan hanya kita kritis di luar, tidak tahu di dalamnya. Ayo kita masuk. Pas momen di bulan Agustus nanti ada pengisian BPD. Mari sama-sama kita ikuti, karena pengisian BPD terbuka, transparan. Dalam hadis Nabi, semua hal yang kita lakukan pasti dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dalam tugas amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik menjadi kepala desa, baik menjadi BPD, bahkan kita sebagai masyarakat nanti juga dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, ini yang sangat penting, mari kita berbaur, mari kita ikut andil. Tidak hanya kita di luar sana atau di grup-grup hanya mengkritisi tanpa kita tahu, bahkan kita tidak tahu seluk-beluknya. Maka yang paling utama, ayo kita berbaur, ikut andil. Dalam hadis Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitu annas wa yasbiru ala adzahum khairun wa a'damu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitu
wala yasbiru ala adahum. Mukmin yang baik, mukmin, seorang mukmin yang benar-benar beriman itu yang mau bercampur, ikut andil dan sabar ketika ada kritikan. Setiap orang pasti punya salah. Seperti kami menyampaikan, mungkin dia banyak salah. Sabar dikritik. Seorang yang ikut berbaur, bermasyarakat, bisa jadi ikut dalam BPD ini, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berbaur, tidak mau bermasyarakat, dan tidak mau dikritik. Sehingga di momentum yang baik ini, mari kita ikut-ikut andil, peduli dengan desa, kita wujudkan ada momentum wadah-wadah yang benar-benar kita membawa kemakmuran, kemasyarakatan desa ini. Mungkin itu dari saya, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata dari saya yang mungkin salah, apalagi saya mengutip dari aturan-aturan mungkin tadi kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dari podcast 9 Nat Lungguh Bawa Aji, kita hadirkan dari bagian dari SDM Sumber Daya Manusia yang berkecimpung di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat BPD Desa Babatan Kecamatan Karangturi. Semoga bermanfaat. Amin. Dan terima kasih, podcast Lungguh Bawa Aji tetap sangat memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Terima kasih Mas Sigit. Sama-sama. Sukses, semoga bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, sukses, selamat siang.